Yo, 360, balik lagi sama saya Yoga. Di video kali ini, saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di YouTube. Adakah gerakan flare atau Thomas di capoeira? Soalnya banyak dari teman-teman yang lihat di Eddie Gordo, Christy Monteiro di Tekken. Jadi di game Tekken itu ada gerakan flare atau kalau di gimnas namanya Thomas. Kira-kira ada atau enggak? Langsung aja kita cari tahu. Ada atau tidak gerakan flare atau Thomas di capoeira itu tergantung dari orang yang memainkan capoeira itu sendiri. Kalau orang yang memainkan capoeira itu dia belajar, secara otomatis dia pasti bisa. Dan pasti dia bisa melakukan itu dan mungkin juga bisa mengajari murid-muridnya tentang flare. Kalau dibilang kontroversinya bisa nggak itu digunakan di jogo, mungkin dalam kesempatan tertentu kalau memang sudah menguasai, bisa saja. Kenapa enggak? Bagi yang bisa, menurut saya tidak masalah. Gerakan apapun, tidak ada klaim dari manapun, kita bebas belajar gerakan apapun. Yang jelas harus tidak keluar dari koridor kalau dalam hal ini capoeira itu sendiri. Jadi selagi dia dimainkan sesuai dengan aturan capoeira, dalam hal gerakan ini nggak ada masalah. Jadi kalau umpamanya kalian mau belajar flare buat capoeira, it's okay, nggak masalah. Karena gimnastik pakai ini, terus break dance juga pakai. Kenapa capoeira enggak? Eddie Gordo pakai ini di game Tekken, terus ada Christy Monteiro juga pakai. Sebenarnya karena ini unsurnya seni, saya mengingat satu orang mestre namanya Mestre Papaleguas. Dia suka, dulu saya ikut workshopnya dia, kita tanya sama dia, kenapa kita gerakannya harus akrobatik? Kenapa menghindarnya harus kayang? Kayak kan berbahaya. Jawaban beliau cuma satu, gampang aja. Dia bilang, kalau mamanya kalian bisa ngelakuin hal yang sulit, tapi terlihat mudah, dan terlihat bagus, kenapa enggak? Jadi, kita butuh tantangan lebih buat itu. Kalau kalian mau mengadopsi seni yang lebih tinggi, terus kontrol yang lebih tinggi, kualitas gerakan yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi, kalian harus melakukan hal-hal yang beresiko tinggi juga. Termasuk flare ini bisa dipakai di capoeira. Beberapa murid-murid saya udah pakai di jogo bahkan, walaupun memang mainnya agak jauh atau sendiri-sendiri, itu itu bukan alasan. Yang jelas bisa atau tidak, saya pastikan bisa digunakan di capoeira. Bagus juga buat sekarang kita nggak bisa main capoeira rame-rame karena pandemik. Kalian bisa peragain itu di gerakan solo. Jadi individual capoeiranya bisa ditongolin gerakan flare-nya. Atau mungkin skill-skill yang lain dari parkour, tricking. Saya sering sekali pakai combo tricking di capoeira. Tapi karena saya udah cukup lama latihan capoeira, jadi trickingnya agak tertutup dengan capoeira. Jadi yang membedakan beberapa komunitas adalah sebenarnya cuma basicnya aja, awalan dan akhiran. Jadi buat teman-teman yang mau belajar flare di capoeira ada nggak sih? Tergantung gurunya. Jadi kalau gurunya bisa, ya kemungkinan besar kalian bisa belajar dari dia. Kalau gurunya mau ngajarin. Kalau enggak, kalian bisa belajar sendiri dari YouTube. Yang pasti terus belajar. Semua gerakan itu tanpa batas. Jangan ada batasan buat belajar sesuatu. Karena kita berhak belajar gerakan apa saja dan dari komunitas apa saja. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Mohon maaf apabila ada kekurangan gerakan saya karena flare juga saya tidak begitu menguasain karena cuma satu atau dua dulu bekas b-boy. Masih ada sisa-sisanya sedikit. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.